Selamat pagi, saudara-saudara. Terima kasih untuk resolusi yang begitu luar biasa, ya. Lewat pujian demi pujian, apa yang saya ingin sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam pujian, saudara. Happy Father's Day. Hari ini diperingatin namanya Happy Father's Day. Jadi semua orang, semua yang kita dihadiri di sini, kita adalah orang-orang yang pernah dilahirkan lewat ibu memang, tapi lewat satu benih, yaitu benih yang ditaburkan lewat seorang father, seorang ayah. Hati seorang ayah terhadap anak-anaknya. Bagaimana kita dulu sebagai anak-anak. Kemarin saya sudah sempat sharing hari Sabtu di dalam persekutuan doa bagaimana Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Dengan iman dia melangkah meninggalkan Ur Kasdim dan menuju tanah yang tidak tahu apa yang akan dia tuju, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi dia berjalan. Saya kemarin sempat sharing bagaimana Tuhan memilih Abraham yang sebelum namanya diganti dengan Abraham. Ada 3 saudara, tapi salah satu Tuhan yang memanggil Abraham untuk keluar. Tapi hari ini saya berbicara tentang iman yang Abraham, yang pagi hari ini saya mau berbicara tentang mata yang tertuju kepada Tuhan. Oleh karena iman Abraham disebut jadi bapak orang percaya. Hari ini saya mengambil judul mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 ini, suratan Ibrani ini kalau di dalam susunan tabernakel terkena pintu tirai. Pintu tirai itu berbicara tentang perobetan daging, di mana di situ antara ruang suci dan ruangan Maha Kudus itu ada namanya satu pintu tirai, yaitu yang memisahkan antara ruangan yang Maha Kudus dan ruangan yang kudus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, pintu tirai itu terbelah. Jika sekarang manusia lewat perantara Yesus setelah mati kayu salib, kita bisa datang kembali kepada Bapa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia putus hubungan, tidak ada lagi hubungan antara surga dengan dunia. Tapi sejak waktu Yesus mati di kayu salib, kita sekarang orang berdosa boleh datang kepada Bapa untuk langsung meminta ampun kepada Dia. Pintu tirai di sini disebut, di sini bicara tentang iman percaya kita. Ya, mari kita baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Satu, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi ada 3 sini yang kita bisa tangkap. 1, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus sekarang ini, tertuju pada Yesus yang memimpin kita. 2, memimpin kita dalam iman, yang memimpin iman kita itu untuk kepada kesempurnaan. Dan 3, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada 3. Jadi sekarang Tuhan Yesus, Dia sebagai anak, seperti kita sekarang ini sebagai anak terhadap Bapa di surga. Dulu kita anak, waktu kita belum menjadi Bapa, kita adalah anak.
Seorang anak tidak tahu bagaimana sebagai pekerjaan bapak, tapi seorang yang dikatakan bapak pasti dia pernah punya anak. Tidak ada bapak yang tidak punya anak. Kalau kita bapak pasti anak. Tapi kalau kita masih seorang diri ataupun sudah menikah tapi belum punya, kita belum menjadi bapak. Waktu kita menjadi bapak, di situ kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang bapak terhadap anaknya. Yang dia contohkan lewat Yesus sebagai anak. Nah, peristiwa antara bapak dan anak ini terjadi waktu Yesus dibaptis di kolam baptisan. Waktu dia bangkit dari baptisan, di situ baru Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Nah, terjadilah namanya hubungan antara bapak dengan anak. Kita juga pada saat kita waktu melepaskan hidup kita dari dunia ini dan kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita dibaptis, mati dan bangkit bersama Dia. Maka di sekarang kita adalah milik Allah, bukan lagi milik dunia. Walaupun kita masih tinggal di dalam dunia. Satu, memandang kepada Yesus atau mata yang tertuju kepada Yesus. Kita baca di dalam Mazmur ayat 16. Mazmur ayat 16, ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini kata-kata Daud. Bagaimana iman Daud, begitu hebatnya dia. Dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita juga diajarkan pada hari ini, kita mau di samping kanan saudara ada Roh Allah yang mendampingi saudara. 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Daud begitu yakin, hatinya bersuka, seperti kita pada pagi hari ini, di hari Father's Day ini, bersukacita karena kita membawakan diri kita kepada anak, kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberi hari ini, aku masih ada seperti mana aku ada. Aku bersyukur dan aku tidak takut dan aku bersukacita dan jiwaku bersorak. Aku memuji dan memuliakan dan tubuhku menjadi diam dan tenteram. Ya, bahkan ini disitir di dalam kisah oleh Petrus waktu dia berkhotbah. Dia berkhotbah di dalam Kisah Rasul 2, 25, 24, tidak usah kita baca. Rasul Petrus sempat menyitir ayat firman Tuhan tentang Daud ini. Kalau kita memandang kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus, kita ada dua. Pertama, hidup yang persis. Hidup yang persis dengan kehendak Tuhan. Hidup yang persis kehendak Tuhan. Hidup persis kehendak Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose 1 ayat 2 dan 3. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Jadi kalau kita memandang kepada Kristus di atas, ada satu yang difirmankan, carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara, carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sudah tiba waktunya kita memikirkan perkara. Kita masih bekerja, kita masih hidup di dalam dunia, tapi hidup kita sekarang ini hanya sebagian yang kita serahkan. Apa yang saya firmankan, yang saya percaya, bukan untuk saat ini, bukan untuk saya. Umat IBC Ontario mungkin 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan berubah, dan dia hari demi hari akan memikirkan, berubah pikiran dari pikiran-pikiran dunia, dari pikiran-pikiran jasmani. Sekarang kita beralih memikirkan perkara yang di atas. Hidup yang persis dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan ingin kita mengerti firman-Nya, menangkap firman-Nya, sehingga tanah hati ini yang tadinya tanah hati yang keras, yang berbatu-batu, tanah hati yang penuh dengan luka, dengan kekhawatiran, dengan kekayaan, dengan pekerjaan yang kita khawatirkan, kita berubah menjadi tanah yang baik, dan tanah yang baik itu akan bertumbuh
kita menjadi firman, mengerti firman Tuhan, bukan menjadi mengerti di dalam pikiran kami, masuk di dalam, mengerti di dalam, sampai di dalam hati kita, dan firman itu berubah menjadi daging, menjadi kehidupan, sehingga waktu menghadapi kesulitan kita tahan, tidak tergoncangkan. Sekarang ini, kemarin sore Pastor Ray sempat sharing, ada 60 negara yang terimbas resesi. Bahkan dari 60 negara, 40 negara dikirakan akan bankrupt. Dan salah satu negara, kata Pak Ray kemarin, nggak tahu dari mana, saya nggak tahu, tapi diberitakan sudah tidak ada makanan lagi. Resesi akan terjadi, dan itu harus terjadi. Bagaimana kita anak-anak Tuhan pagi hari ini menyikapi keadaan dunia yang kita hadapi? Makin hari bukan tambah enak, saudara. Makin hari makin susah. Bagaimana menghadapi pekerjaan, bagaimana menghadapi pernikahan, bagaimana menghadapi buah nikah. Itu banyak tantangan demi tantangan yang kita harus hadapi, dan itu bisa melemahkan iman kita. Kalau kita tidak, mata kita melekat tertuju kepada Tuhan hari demi hari. Firman Tuhan inilah penolong lewat pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi satu daging di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melewati badai ini. Badai demi badai pencobaan kita lewati, sampai anak kita masih kecil-kecil sekolah, bertumbuh menjadi remaja dewasa, sehingga kita sanggup melewati. Oleh karena kita, mata kita tetap tertuju kepada Dia. Seperti mana Abraham, walaupun dia belum menerima janji itu, tapi dia tidak undur. Tidak gampang, saudara. Saya membaca firman ayat ini, saya ambil ini kenapa saya dasarnya dari Abraham. Waktu tengah malam saya berjalan, Tuhan ingatkan pada saya waktu bagaimana iman Abraham. Sering-sering kadang-kadang kita, waktu saya tinggal di Amerika beberapa waktu yang lalu, pernah sempat datang, karena kita ini, saudara dan saya, adalah orang-orang asing di tanah negara asing. Saudara bukan dari Amerika, Anda adalah saudara, dan saya adalah orang-orang Indonesia yang Tuhan letakkan di tanah Amerika ini. Anda berkemurahan, Anda datang ke sini, Anda bisa menikmati segala fasilitas apa yang Tuhan sediakan di Amerika ini. Sama seperti Abraham, Tuhan janjikan keluar dari Uskar Jin, Tuhan ingin membawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita belum sampai. Kanaan yang kita tuju adalah Yerusalem baru. Oh haleluya, ada haleluya, saudara. Kita yang menantikan sekarang di negara asing, sebagai bangsa asing di negara Amerika ini, kita tahu Tuhan Engkau memimpin. Ini banyak pergumulan. Ada saudara-saudara pergumulan tentang surat-surat masih belum ada, belum komplit. Ada lagi anak-anak kita, istri kita yang masih terpisah di Indonesia. Macam-macam pergumulan. Ada yang pergumulan dengan pekerjaan. Tapi Tuhan percaya, pagi hari firman Tuhan berjanji, aku akan memimpin engkau dari hari ke hari. Karena Dia berjanji kepada Abraham, setiap angkat kakimu aku akan memberikan kepada engkau. Janji Tuhan itu juga janji pada kanan. Seperti Abraham yang Tuhan janjikan, Dia juga berjanji kita, karena kita adalah anak-anak orang percaya. B, tadi A, hidup persis dengan kehendak Tuhan. Yang B, hidup yang mengerti isi hati Tuhan. Kita harus hidup, selain kita hidup persis kehendak Tuhan, menjadikan apa yang hendak Tuhan hendaki di dalam kehidupan kita, juga kita harus hidup mengerti dengan isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Mari kita baca Matius 5 pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup seperti apa yang kehendak Tuhan, dan kita hidup harus mengerti isi hati Tuhan, apa yang hati Tuhan itu ada, demikian hendaklah terangmu. Kita adalah orang hidup di dalam terang, bukan lagi hidup di dalam gelap. Yang dulunya kita hidup di dalam gelap, apa yang orang dunia luar lakukan, kita juga lakukan. Tapi pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan, terpanggil keluar, kita sekarang menjadi anak-anak terang, disebutkan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Dia berkata, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, semua orang menjadi memandang engkau. Kalau Anda menyatakan diri, saya orang Kristus, saya orang Kristen, saya orang pengikut Kristus, semua memandang pada saudara, apa yang didapat dari diri saudara. Oleh sebab itu hendaklah terangmu
hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga kita menjadi saksi terang di dalam dunia ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kita kalau sudah jadi anak Tuhan, kita harus menjadi satu contoh teladan di dalam kehidupan sesama saudara seiman, apalagi kita orang yang di luar, kita yang belum mengenal Tuhan. Bisakah kita menjadi terang? Kalau hidup kita baik, mereka dunia melihat dan memuliakan Bapa Allah kita. Kalau hidup kita baik, Tuhan kata, wah saya tahu Pak Wahyu itu bandel bukan main. Wah saya tahu Pak Wahyu itu pembohong. Wah saya tahu Pak Wahyu itu penipu. Wah saya tahu macam-macam. Tapi sekarang saya melihat ada apa di diri Pak Wahyu itu. Kenapa dia berubah? Dia harus bisa melihat Wahyu itu siapa, karena ada Kristus Yesus di dalam diri dia, sehingga Kristus yang di dalam diri yang tidak berguna ini menjadi bercahaya terang, karena ada Yesus ada di dalam terang kita. Sekarang kita kalau hidup kita tidak baik, mereka menghujat kita. Jadi Kristen nggak ada bedanya. Apa bedanya aku jadi Kristen nggak Kristen? Kamu Kristen begitu kok saya ngajak. Saya kalau mau jadi Kristen, kamu melihat perbuatan kamu, aku nggak mau jadi Kristen. Ya banyak sekali nggak kita berkata itu. Kalau aku melihat kamu jadi Kristen, aku nggak mau jadi kamu jadi Kristen, dia bilang. Tapi karena saya sudah terlanjur masuk menjadi anak pengikut Kristus, maka aku mau berubah. Hingga perubahan itu tidak langsung, saudara. Hari demi hari sampai satu saat kita menjadi sama seperti Kristus, karena Yesus mengatakan, engkau adalah anak-anak Allah yang diciptakan serupa gambar semua dengan gambar Bapa. Oleh sebab itu, seperti mana Yesus, Tuhan Bapa mengirim Yesus ke dalam dunia dalam rupa manusia, dia sama seperti dalam keadaannya. Ya, orang-orang sekitar kita melihat hidup kita, mereka ingin melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia ingin melihat kehidupan Tuhan Yesus di dalam bagaimana cara hidup kita. Karena kita telah dilahirkan baru, diangkat menjadi anak Allah. Ini saya katakan, karena kita sudah dibaru menjadi anak, maka perbuatan-perbuatan kita harus sama seperti apa yang Kristus mau, yang seperti isi hati Tuhan. Dua, tadi yang pertama saya katakan, memandang kepada Yesus, mata kita memandang kepada Yesus. Dalam Ibrani tadi katakan, bukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dua, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna membawa iman kita, percaya kita hari demi hari untuk semua menyempurnakan iman kita. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Jadi kalau Kristen sudah mengatakan bahwa saya pengikut Kristus dan kita beriman kepada Tuhan, kita lihat perbuatan kita yang bisa kita lewat. Kalau perbuatan kita belum sampai seperti itu, ya kita perbaiki. Mohon maaf, saya masih belum berjalan. Tapi karena kita mendengar firman, kita mau perbaiki. Setiap hari bangun pagi, jam 5 pagi, duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya kemarin masih ada sakit hati, mungkin kemarin saya menyakiti hati teman saya, tolong mau ampuni, saya juga mengampuni orang yang sakit hati. Itu iman kita menuju sampai iman kita menjadi sempurna seperti Kristus. Yudas datang di Taman Getsemani, dia memeluk Yesus. Tuhan berkata apa? Dia tidak mengusir loh, dia peluk Yesusnya, dia terima. Hai sobat, hendak apa yang kau lakukan? Oh, luar biasa. Dia mengertikan, hai sahabat, apa yang hendak kau lakukan? Dikhianati, dia tahu Yesus bakal mati. Tapi waktu Yesus lihat di bait Allah, waktu orang menjadi penjual-penjual, dia mengambil cambuk, dia cambuk. Jadi kita ini saya katakan, jangan ada di gereja jual beli. Iman kita jangan diperjualbelikan di gereja dengan bermacam-macam cara kita untuk mendapatkan simpati kita di dalamnya. Tidak, kita melayani Tuhan, kita harus tulus pada Tuhan ke atas seperti mana Yesus. Apa kita berbuat, lihat kita kalau saudara-saudara kita, teman kita Aliong, siapa Andi, saya lihat, itu kerjaan gak ringan. Bongkar pasang alat-alat musik. Itu tiap minggu paling enggak 2 kali pagi pasang bangku.
Apakah kita sampai dia katakan kepada saudara, ada seorang teman kita katakan, waduh jangan sampai kursi naik ke surga nanti ya, dia bilang kita tertinggal. Kok bisa saya bilang, kamu itu akan bukan kursi nanti pinggang kamu ke surga. No, ada sukacita saudara. Ada sukacita yang Tuhan dorongkan pada apa yang kita lakukan tidak sebanding, masih belum kita mengikut Tuhan, belum sampai bercucuran darah saudara. Kita masih hanya berkorban, itu pun misalnya perkara-perkara jasmani. Kalau saudara dan saya hari ini bisa berdiri dan duduk mendengar firman Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Berapa banyak sekarang orang-orang ingin mendengar firman Tuhan, dia ada di luar, di rumah sakit, terhentak, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap dengan lewat mesin selesai, sudah pulang, sudah keramatullah dia. Tapi kalau saudara masih bernafas, puji Tuhan, haleluya. Ya, seperti lantai Yeti kemarin berapa hari saya sakit, sekarang saya terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sembuhkan dengan perjalanan yang baik. Tolong Anda sampai di mana di hari tua ini Tuhan masih percayakan kita dikasih Tuhan kekuatan untuk menangkap firman Tuhan dan kita boleh percaya pada Dia. Amin. Kalau kita terus memandang Tuhan, Dia yang memulai iman kita, Dia juga yang akan menyempurnakan iman kita. Bagaimana cara mendapatkan iman? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Ada amin saudara? Imun dari pendengaran. Saudara hari ini mendengar, bukan saya memang yang menyampaikan, tapi yang saya bacakan adalah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tiap hari seperti kita ada di program IDC, setiap pagi jam 5 duduk mendengar, berdoa, menyembah pada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, mensyukuri Tuhan, mendengar sedikit renungan firman Tuhan, dikuatkan, berjalan sepanjang hari lagi. Hari lepas hari kita lewati, minggu lepas minggu dan tahun lepas tahun. Nanti akhir sampai kita sempurna seperti Dia. Ya. Jadi badai kehidupan, sakit, nafkah, persoalan rumah tangga. Oh, ini nggak mas main-main, persoalan rumah tangga ini dalam kesulitan ini bisa kita mundur dari Tuhan loh. Kamu ikut Tuhan terus ke gereja terus makan tuh dari gereja tuh supaya kamu bisa hidup itu buat keluarga kamu. Loh, ada yang sampai berkelahi begitu. Tiap hari ke gereja. Kalau dulu kita seminggu 3 kali ke gereja, saudara. Sampai ada kesaksian waktu itu karena dia ikut ke gereja terus ada persoalan masalah karena dia tidak siap waktu itu ribut, sehingga kata-kata itu ke gereja, emang gereja bisa ngasihin Tuhan datang dari atas ke langit jeger beras 1 karung jatuh ke kamu, dia bilang bukannya kamu harus bekerja. Dia tidak tahu bagaimana menangkap firman Tuhan. Tuhan yang membimbing saudara lewat kesulitan. Lihat pergumulan Abraham dari satu tempat kepada tempat lain, lewat kelaparan segala, dia telah lewatin semua. Kalau kita ada contoh, kita juga bisa berjalan di dalam dunia ini, ya. Tuhan menghendaki kita menghadapi segala perkara dengan iman, karena Dia tahu setiap masalah kehidupan kita, karena Dia pernah menjadi manusia. Jadi apa yang dialami kita hari ini lewat pergumulan, persoalan tentang makan minum, persoalan tentang pernikahan, persoalan buah nikah kita, Dia sudah tahu karena Dia pernah hidup menjadi manusia. Dia pernah merasakan seperti kita. Yang kita baca di dalam Rom 1 ayat 7, cepat aja. Rom 1 ayat 17. Nanti saya, karena ini terlalu banyak, mungkin jam berapa ini sudah ini? Saya jam 12 baru setengah jam ya. Jam 12 ya. Ya. Rom 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Ya, saya tidak bisa terang. Ini sebenarnya saya bisa terangkan, harus saya terangkan satu, tapi waktu akan berjalan. Saya cuma baca aja, nanti Tuhan yang menerangkan kepada saudara. Yang ketiga,
1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya ada orang-orang dilahirkan dari Allah lewat baptisan, kita bangkit bersama Dia. Maka sekarang saudara-saudara, orang yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia ini. Jangan kalah kita dengan keadaan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, saudara. Ya, haleluya. Jangan seperti kayak Petrus. Siapa engkau? Kata dia, aku Tuhan. Kata Petrus, bolehkah aku menyeberang pada Tuhan? Kamu datang sini. Petrus melangkah. Dia berjalan di atas air. Dia melangkah, dia berjalan. Satu tapak, dia berjalan. Waktu badai angin topan, dia merasakan. Dia mulai iman, dia turun goyah. Dan dia mulai tenggelam. Gelombang laut, kita hidup di tengah gelombang dunia ini. Kalau iman kita tidak bertahan kepada Tuhan, mata kita tidak tertuju pada Tuhan. Seperti Petrus, waktu dia merasa angin topan siril-siril, dia mulai menoleh dan dia melihat gelombang itu besar dan dia pelan-pelan mulai tenggelam. Jangan jadi anak Tuhan pada pagi hari ini. Diingatkan Tuhan, pandang saja kepada Yesus. Karena pada waktu menang Yesus, tangan Tuhan menolong. Untung pada saat itu tangan Tuhan yang cepat menangkap Petrus, maka Petrus terselamatkan dari tenggelam dengan dunia ini. Kita harus contoh iman daripada siapa? Ayub. Bagaimana Ayub? Saudara, kalau ini cerita Ayub, satu cerita lagi, tidak mudah. Ayub, harta bendanya diambil semua, kambing domba kekayaannya diambil semua. Yang paling hebat lagi, masih kuat Ayub. Anak-anaknya, saudara, diambil satu persatu, habis semua. Dan terakhir, istri tulang rusuk. Istri itu adalah penolong. Yang penolong itu harus lebih kuat yang ditolong sebenarnya. Dia tinggalkan si penolong. Si penolong meninggalkan yang ditolong. Dia tinggalkan. Kutukin Tuhanmu, dia katakan. Tapi Ayub tidak goyah di dalam dia mengikut Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Bahkan dia waktu seperti orang sakit di padang rumput, tapi Tuhan tetap dia memandang pada Tuhan. Karena dia tahu, kalau Tuhan bisa memberi yang baik kepada kita hari ini, saudara dan saya, bisa dulu, Tuhan juga bisa mengambil apa yang baik. Apakah kita tidak bisa berterima kasih pada Tuhan? Itu intinya sebenarnya. Ibrani ayat 11, saya ambil di dalam 1 Samuel 2:6 dan Yohanes 14:2 dan 3 aja. 1 Samuel 2 ayat 6. Satu Samuel 2 ayat 6. Ya, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kita ini adalah Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan kita. Kalau kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan kita dan menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kita ini adalah orang-orang yang dalam dunia orang mati, saudara. Kita adalah orang-orang yang harusnya tidak punya kesempatan lagi untuk dapat bisa diselamatkan. Tapi sekarang Tuhan turun mengangkat kita untuk keluar dari dunia orang mati, menjadi orang yang bisa menyembah dan memuji Tuhan. Oh, haleluya. Ya, dan 1 Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14, John 14, 2 dan 3. Yohanes 14, 2 dan 3 ya. Bukan tadi Yohanes. Ya, Yohanes 14, 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hari ini hari Padasdi, ada satu pesan daripada Tuhan. Aku pergi, di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara, tempat kita mungkin kita nggak punya tempat sekarang, masih in the cost, mungkin kita masih rent tempat tinggal. Nggak usah takut, saudara.
Tapi kalau Tuhan izinkan kita bisa punya rumah, bersyukur pada Tuhan. Tapi kalaupun tidak, jangan gelisah, jangan kita kejar segala sesuatunya itu melampaui kekuatan kita. Biar kesempatan Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau kita diizinkan Tuhan, kita punya rumah hari ini, kita bersyukur. Kalaupun tidak, jalanin apa yang Tuhan ada. Saya mengajarkan kepada saudara-saudara sidang jemaat pada pagi hari ini. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjaga. Nanti Tuhan menyediakan rumah buat kita di surga lebih indah daripada ada rumah yang dalam dunia ini, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, coba terus. Yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini air mata saya menangis waktu baca malam-malam ini, Tuhan. Engkau akan datang seperti mana Engkau pergi menyediakan tempat bagiku. Satu kali kelak saya percaya, Tuhan, Engkau akan menyediakan tempat bagiku di rumah. Oleh sebab itu mataku mau tertuju dengan Engkau, sehingga mata hatiku juga mengetahui apa isi hatimu, Tuhan. Sehingga aku mau berjalan, jika aku salah, tegur dengan manis. Oleh sebab itu Bapak yang baik, jika perlu Engkau boleh kadang-kadang Tuhan menghajar kita supaya kita selamat, saudara. Jangan kita waktu disesat Tuhan kita mengomel, mengeluh apa sih, tapi serahkan hidup kita pada Tuhan. Ya, itu yang dan yang ketiga, tekun pikul salib. Tekun pikul salib di dalam Ibrani 12 tadi. Tekun pikul salib, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib. Yesus waktu datang ke dalam dunia, Dia memikul salib sebelum Dia tersalib di atas kayu salib. Dia datang dari tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan, anak itu bermain-main di pangkuan bapaknya. Sekarang bapaknya harus merelakan dia untuk turun ke dunia, untuk memikul salib dosa. Salib berbicara dosa saudara dan saya. Dia harus pikul sampai terakhir di atas kayu salib. Dia mati, darahnya tercucur habis. Ya, yang ketiga ini berbicara tentang tekun pikul salib, sehingga Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara kasih, ini memang yang harus kita cari. Suka tidak suka, semua yang duduk di sini, kita harus pikul salib. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri, yaitu melawan daripada kehendak kita, hawa nafsu kita. Oh, tentu dunia ini menawarkan mobil, perhiasan, barang-barang yang indah cemerlang. Kita menyangkal diri untuk mengikut Dia. Itu adalah salib. Kadang-kadang kita sakit, Tuhan, aku mau yang ini. Tapi Tuhan, no, kamu harus ikut seperti apa yang aku ikutkan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Tidak kita lepaskan. Kalau kita pagi sampai sore, Tuhan terima kasih ya saya, kita bawa setiap hari mengikut Dia. Matius 10 ayat 38. Apa akibatnya kalau orang yang tidak mau memikul salib? Matius 10 ayat 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara dan saya diingatkan hari ini, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya, suatu beban. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di luar masih ya keluar masuk begini ngomongin, kita katakan kepada mereka, kamu harus sama, harus pikul salib. Jangan enaknya yang kamu ambil, yang gak enaknya kamu mau lepas ya. Terus kita, barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak
bagiku. Ada kata-kata, ia tidak layak bagiku. Saudara sekasih, perhatikan, ia tidak layak. Ya, tidak layak, kata ini sangat penting untuk diingatkan. Karena tidak layak ini tidak kita, apa ya bahasa, saya tidak tahu bisa mengartikan bagaimana tidak layak. Kau nggak layak bagi saya sebenarnya, sudah kata Tuhan. Kalau kamu tidak memikul salib. Kita baca Rom 12 ayat 1 dah. Ya. Ingat firman Tuhan ayat Rom 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Berita tentang salib, kebodohan bagi binasa. Orang kalau bicara tentang salib itu kalau bicara salib berarti bicara tentang Kristus. Bicara tentang Kristus, bicara tentang salib. Itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan adalah kekuatan Allah. Berita salib, berita pikul salib itu adalah kekuatan Allah yang pada kita. Walaupun orang lihat aneh, saya kalau melihat orang Kristen itu, kok saya hampir nggak percaya apa yang dia lakukan semuanya itu. Semua, malahan saya lihat ada orang-orang segala sesuatu dia kerjakan, dia berikan, dia memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Duh, kamu aja hidup misi belum punya rumah, kok kamu ngasih gereja, kamu ngasih gereja. Aneh bagi dunia. Bahkan tidak sedikit orang sekakar, pelit untuk berkorban untuk gereja, untuk berkorban untuk pelayanan. Dia pikir kalau saya berkorban ini saya kasih mungkin jangan-jangan buat Pak Ari dengan Ibu Cindy lagi udah. Tidak, saudara. Apa yang Anda korbankan? Kalau Anda memberi, Tuhan akan memberi membalaskan lewat, bukan pikir, oh Tuhan kasih saya 1, nanti Tuhan kasih saya 10. Tidak. Tuhan memberi soal kesehatan untuk bisa bekerja hari lepas hari. Itu ada pemberian yang lebih hebat apa yang saudara daripada apa yang saudara bisa dapatkan. Ya, saudara, yang itu kita belajar. Berita tentang salib ini memang adalah kebodohan bagi orang di luar sana, orang di luar sini. Tapi di sini jangan sampai kita seperti orang luar duduk di dalam gereja, tapi kita menolak salib itu. Saat karena bicara salib itu bicara sakit, saudara, penyaliban itu. Karena waktu di depan mezbah penyembahan itu ada satu pintu tirai. Kita harus masuk pintu tirai itu. Hanya ada satu jalan kita untuk berjumpa dengan Dia di surga. Karena ruangan Maha Kudus itu ruangan di mana iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, dan kasih yang sempurna yang terdapat di dalam tabut perjanjian Tuhan dengan 2 loh batu Tuhan di dalam peti perjanjian. Buli-buli emas, tongkat Harun yang bertunas dan berbunga. Itu iman, harap, dan kasih yang sempurna. Di atas peti tutup perjanjian itu ada tutup peti perjanjian, yaitu Yesus yang menutupin gerejanya Tuhan. Saudara dan saya, kalau tidak ada Kristus Yesus hari ini, saudara tidak pernah terselamatkan gereja Tuhan. Dia menutupin. Di atas menaungi gerejanya Dia, disaksikan 2 malaikat Keribion saling memandang Dia. 2 malaikat Tuhan memandang atas korban Tuhan di atas kayu salib dengan 7 kali percikan darah ditetap di depan tutup peti perjanjian dan di atas peti perjanjian. Sempurna korban Kristus hari ini Tuhan menyempurnakan. Engkau sekarang adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau aku bayar mahal, tunai dan lunas. Dan sekarang engkau bukan milikmu lagi, tapi Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan yang aku lain, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup sekarang ini. Haleluya. Ya, saudara, apa yang Tuhan di dalam Father's Day ini, kita membawa diri kita, walaupun kita menjadi ayah jasmani, kita adalah anak-anak Tuhan, laki maupun perempuan sini. Kita di hari Father's Day ini, kita mengucapkan syukur Tuhan. Engkau mengingatkan kembali, karena korbanmu di atas kayu salib menyempurnakan diriku, sehingga aku boleh sama dengannya. Oleh sebab itu, pikulan salib itu adalah perobekan daging. Kita tidak akan bisa menembus dari ruangan suci masuk ke ruangan maha suci kalau tidak merobek daging kita, tidak merobek menyangkal diri kita. Berbicara tentang pikulan salib. Terima kasih. Dan ini yang ketiga,
Tadi berapa nih? Ya, Korintus 1, Korintus 18, terus yang terakhir Filipi 2. Yang terakhir ini ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 8 dan 11. Saya minta pemain musik penyanyi ke depan. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kesimpulan pada siang ini yang kita tarik daripada firman Tuhan tentang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, 1, biar mata kita tertuju kepada Tuhan setiap saat dan setiap keadaan, dalam keadaan baik maupun keadaan susah, dalam keadaan baik dalam keadaan tidak baik, dalam senang ataupun tidak senang. 2, hidup mengerti kehendak Tuhan, mentaati kehendaknya. Hidup mengerti kehendak Tuhan, mentaati kehendaknya. Dan ketiga, hidup mengerti akan hatinya Tuhan yang menjadi terang, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita mau menyanyikan mataku tertuju kepada Tuhan.